Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap matan Qatrul Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar At-Tawabi'. Pembahasan berikutnya setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu itu Na'atul Man'ut atau Sifat wal Mausuf beserta rincian dan juga secara globalnya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yaitu seputar taukid. Seputar apa? Taukid. Yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai ungkapan mana yang afdal, taukid atau takkid. Akkada yu'akkidu taukidan atau takkidan. Nah, ternyata setelah ditelusuri lagi barakallahu fiik, mereka lebih menguatkan barakallahu fiik yaitu taukid. Karena datang dalam Al-Qur'an lafaznya taukid bukan takkid. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, ya kan? Ayatnya gitu ya. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, bukan taqidiha, tauqidiha. Jadi mereka alasannya kenapa menguatkan tauqid karena barakallahu fikum bihi ja'a tanzil. Maksudnya dikarenakan dengan lafaz tauqid tersebut datang dalam Al-Qur'an. Paham ya? Lafaz bukan takkid tapi taukid. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha bukan takkidiha. Mafhum? Sehingga ungkapan yang lebih tepat dan kekuatan mereka adalah taukid. Naam. Kemudian taukid terbagi menjadi dua. Taukid yang lafzi dan taukid yang maknawi. Naam. Mungkin orang bertanya-tanya apa sih definisinya? Mudah. Kalau taukid lafzi itu mudah. Kalau taukid lafzi definisinya, anak belum nyebutkan ini ya. Yaitu ibaratun an i'adatul afdil awal bi'ainihi. Nah, kalau nabi adalah barakallahu fikum definisinya adalah apa? Bahwa i'adatul afdil awal bi'ainihi. Kalau aku mendengar lafaz bi'ainihi maksud bidzatih. Alias bidzatih, maksudnya bi'ainihi bidzatih. Jadi mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Paham ya? Setelah zatnya sama. Nah, jadi ain maksudnya zat artinya ya. Jadi nanti kalau antum terjemahkan sini nanti ja'a Muhammadun nafsuhu atau ainuhu bukan terhadap Muhammad katanya itu bukan itu. Paham ya? Tapi terhadap Muhammad dengan sendirinya, setelah zatnya, bukan utusannya, bukan orang lain tapi benar-benar dia gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau taukid lafzi ini masuk pada semuanya. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada huruf, bisa masuk pada jumlah. Karena sekedar apa sih taukid lafzi? Sekedar mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Paham maksudnya? I'adatu al-lafdzil awwal bi'ainihi. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Bidzatih, bimislihi. Bisa dipahami insyaallah ya Abdullah? Afhum? Ayo, contohnya terlihat itu. Bisa masuk pada isim. Contohnya ja'a Muhammadun Muhammadun. Setelah datang Muhammad. Mana fa'ilnya? Jelas fa'ilnya adalah Muhammad yang pertama. Adapun Muhammad yang kedua, utiya bihi, didatangkan dengannya li ajli taukid, hanya untuk memperkuat saja. Mafhum? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kemudian yang masuk pada fi'il, sebelum kita baca matanya, kita baca di sini dulu enggak masalah. Yang masuk pada fi'il contohnya ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Kalau antum ditanya Zaidun ini fa'il untuk yang mana? Ja'a pertama atau ja'a kedua? Kita katakan ja'a untuk yang pertama. Lah terus ja'a yang kedua bagaimana? La yahtati la fa'il wala ila ay syai'. Ja'a yang kedua tersebut tidak butuh apa-apa. Tidak butuh fa'il wala butuh syai'. Kenapa? Innama utiya bihi min ajli taukid. Oleh ajli taukid. Paham? Yang kedua itu didatangkan cuma semata-mata untuk memperkuat saja. Sehingga enggak perlu untuk nyari fa'ilnya. Fa'ilnya mana ya? Enggak ada. Ja'a fi'lun madhin mabnil fathi la mahal i'rab. Ja'a yang kedua apa? Taukidun lafzi. Mabnil fathi la mahal lam i'rab. Antum jangan nanya fa'ilnya mana? Enggak ada. Zaidun ini fa'il untuk ja'a yang pertama. Paham? Jadi ja'a yang kedua semata-mata datang untuk apa? Memperkuat saja. Bisa dipahami ya? Jadi antum enggak perlu nyari fa'ilnya lagi gitu loh. Naam. Itu masuk pada fi'il. Yang pada huruf yaitu harfu jawab biasanya. Na'am, la. Paham ya? Hal anta talibun? Na'am. Na'am yang pertama harfu jawab. Na'am yang kedua apa? Sebagai taukid. Utiya bihi
Nah, barakallahu fikum. Naam min ajli taukid. Didatangkan dengannya dalam rangka untuk apa? Memperkuat saja. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ewa. Kemudian ada yang masuk pada jumlah. Ima jumlah ismiyah, ima jumlah fi'liyah. Contohnya jumlah ismiyah, Muhammadun qa'imun, Muhammadun qa'imun. Yang antum i'rab cukup yang pertama, Muhammadun qa'imun mubtada dan khabar. Muhammadun qa'imun yang kedua taukid. Taukid jumlah namanya. Mafhum insyaallah? Hantalah? Yang jumlah fi'liyah, qama Muhammadun, qama Muhammadun. Qama Muhammadun, qama Muhammadun. Qama Muhammadun yang pertama fi'il dan fa'il, qama Muhammadun yang kedua taukid. Bisa dipahami soalnya Abdurrahman? Ini taukid apa namanya? Lafzi paling mudah sudah. Enggak usah banyak pikiran, langsung selesai, langsung paham. Cuman apa? Ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih. Suatu ungkapan tentang apa? Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Dengan zat lafaz yang sama. Bukan lafaz yang lainnya, lafaznya sama, harus sama. Lafzi. Mafhum salihsan? Na'am. Ini paling mudah. Yang maknawi ini yang perlu menghafal. Yang kedua taukidul maknawi, yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Dia terjadi penguat maknawi ini terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui, ditentukan oleh barakallahu fiikum ahlun nahwi, tidak bisa bikin sendiri. Mafhum? Jadi antum kalau mau merujuk ya tinggal ngapal matan hurufnya itu kan, wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin, ya nafsu wal ain wa kullu ajma' ila akhirih. Ya kan? Sama. An-nafsu, al-ain, kullun, ajma' kila, kilta. Cuman beda rinciannya. Rinciannya bagaimana nanti sebagian ada di sini, sebagian jelaskan di sini. An-nafsu di sini artinya bukan jiwa. Al-ainu di sini artinya bukan mata wala mata air. Paham ya? Artinya zat. Paham ya? Jadi nanti kalau antum artikan dengan matanya, jiwanya bukan gitu, zatnya, secara zatnya. Dengan sendirinya. Bukan utusannya, bukan orang lain, benar-benar dia. Bisa dipahami enggak nih? Ayo na'am. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Contoh-contohnya, nanti ana sebutkan rinciannya ya. Contoh-contohnya, ja'a Muhammadun nafsuhu. Ngartikannya bagaimana? Nah, Muhammad telah datang dengan sendirinya. Bukan utusannya, bukan orang lain. Secara zatnya. Paham? Bukan jiwanya gitu, ngartikannya. Paham ya? Nah, ra'aitu Muhammadan ainahu. Aku melihat Muhammad dengan sendirinya. Ya. Berarti yang dilihat siapa? Orang lain atau utusan atau benar-benar Muhammad? Benar-benar Muhammad, zatnya. Paham ya? Jadi makna ainah itu zatah. Aku benar-benar melihat zatnya Muhammad. Paham? Benar-benar dia, bukan utusannya. Karena kalau ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad, ada ihtimal. Itu benar Muhammad atau kabarnya atau utusannya datang. Ternyata ainah. Aku melihat Muhammad dengan sendirinya. Benar-benar Muhammad yang dilihat, zatnya. Bisa dipahami, San? Ngartikannya dengan matanya gitu ya. Aku melihat Muhammad matanya. Keliru. Mungkin orang kan mengiranya ainun mata. Benar, ainun mata pada asalnya. Cuma kalau di sini artikan udah lain lagi. Paham? Semua lafaz-lafaz taukid ma'nawi, semua lafaz-lafaznya disyaratkan harus bersambung dengan dhamir yang cocok, yang sesuai. Kalau ada pertanyaan, ajma' bagaimana Ustaz? Ajma' ini. Kalau kulluhum jelas kulluhum, kulluh ada dhamir semua kan? Nafsuhu, ainuhu, kilahuma, kiltahuma, ya enggak? Tapi kalau ajma' kita katakan, ajma' ini nanti ada takdirnya. Takdirnya apa? Barakallahu fikum jami'uhum. Jami'uhunna, al-jami'uhum, takdirnya gitu. Kalau jamaknya kan ajma'un. Ajma'un kan dohirnya enggak ada domirnya kan? Ajma'un takdirnya jami'uhum. Paham? Takdirnya ada domirnya. Jadi enggak ada iskal lagi, enggak ada iskal. Contoh yang berikutnya. Ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Ini ana sebutkan contohnya enggak semuanya ya, cuman sebagai gambaran global biar antum paham. Ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Kaum itu telah datang seluruhnya. Paham ya? Semuanya telah datang, berarti enggak ada ihtimal lain. Kalau teman ja'al qaum telah datang suatu kaum, bisa sebagiannya, bisa utusannya, bisa semuanya. Tapi kalau ada lafaz kulluhum, paham ya? Nah, apalagi tambah ajma'un, taukid tsani, kulluhum taukid awal, ajma'un taukid tsani, paham ya? Tambah kuat lagi. Benar-benar yang datang itu semua kaum. Mafhum? Laki-laki, perempuan, rijalan, nisaan, kibarun, sigharan, semuanya datang. Mafhum soal ini? Nah, ajma'un seringnya, ghalibnya dia sebagai taukid tapi jatuhnya setelah apa? Kul.
seringnya. Kulluhum ajma'un. Tapi tidak mengharuskan. Paham ya? Nah, contohnya apa barakallahu fiik? Nah, barakallahu fiikum, contoh yang ajma'un ini menguatkan tanpa kul apa contoh dalam ayat itu? Siapa yang ingat? La la ughwiyannahum. Ada lafaz itu ya? La ughwiyannahum ajma'in. Ayo itu. La ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in sendirian situ tanpa kul. Bisa. Tidak mengharuskan. Cuman ghalibnya kebanyakannya ajma'un itu akan menguatkan setelah kul. Bisa dipahami insyaallah ini ya? Tapi tidak mengharuskan. Buktinya tadi itu, ayat tadi itu. La ughwiyannahum ajma'in tanpa kul. Fasal dan malaikatu kulluhum ajma'un. Gitu ya. Kalau itu kan setelah kul. Nah, tapi enggak mengharuskan. Saya pahami? Ghalib, ucapan ghalib itu berarti kebanyakannya, mayoritasnya. Jadi pahami handalah? Mahfum? Ayo nah, berikutnya. Kemudian untuk kilan kilta, barakallahu fi, kilan kilta ini dikenal dan seringnya sebagai penguat untuk musanna. Nah, syaratnya bisyarti an takun kilal kilta mudhafatain ila dhamir. Syaratnya dia mudhaf pada dhamir. Kenapa kalau harus mudhaf pada dhamir? Fa in udhifata, kalau dua-duanya mudhaf ila dhahir, kepada isim dhahir, fahuma mu'rabatan ka'irabi isim maksur. Maka kedua-duanya akan mu'rab seperti isim maksur. Isim maksur dirafa dengan apa? Dhammah muqaddarah. Dinasab dengan fathah muqaddarah. Dijar dengan kasrah muqaddarah. Ja'a kilar rajulaini, ra'aitu kilar rajulaini, marartu bi kilar rajulaini. Mafhum? Jadi pahami? Nah, syaratnya kilan kilta sebagai penguat taukid di sini, dia harus mudhaf apa? Dhamir ja'a kila. Nah, ja'a zaidani kilahuma. Paham ya? Ra'aitu zaidaini kilaihima. Marartu bi zaidaini kilaihima. Paham? Di i'rab sebagai mulhaq bil musanna. Masih ingat enggak mulhaq bil musanna? Apa definisinya mulhaq bil musanna? Kullu ma jaa Naam, kullu ma jaa 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Paham ya? Setiap yang datang lafadznya bentuknya seperti musanna tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, karena kila enggak ada mufradnya, kilun enggak ada. Kilun kiltun enggak ada. Paham ya? Nah, makanya di sini kilan kilta ini akan menjadi mulhaq bil musanna kalau mudhaf pada dhamir. Kalau mudhaf pada dhahir dia di i'rab seperti isim apa Abdullah tadi? Kilan kilta kalau mudhaf pada dhahir di i'rab seperti isim apa Abdullah? Isim maksur, dhahir. Syaratnya kilta dan kilta sebagai taukid di sini barakallahu fi. Syaratnya apa? Mudhaf kepada dhamir. Fa in udhifata ila dhahir fahuma mu'rabatan ka'irabi isim maksur. Saya dipahami ini? Abdurrahman. Saya pahami kan? Mirip pembahasan dulu di kita ketika kita membahas di dalam mutamimah. Na'am barakallahu fi. Seperti itu. Kemudian, na'am kalau untuk perempuan ya tinggal diubah. Ja'atil mar'atani kiltahuma. Ra'aitul mar'ataini na'am kiltaihima. Marartu bil mar'ataini kiltaihima. Paham? Mulhaqun bil musanna. Paham ya? Di i'rab seperti isim musanna. Bisa dipahami Abdullah? Na'am, ini mudah sekali. Ayo. Kemudian boleh enggak menggabungkan dalam satu kalimat itu taukidnya double gitu? Nah, mereka menyebutkan dalam kaidah mereka yang digabungkan di antaranya nafsul ain. Faedahnya jawazul istima' baina nafsul ain fi taukid bi syarti taqdimin nafs al-ain. Diperbolehkan menggabungkan antara nafsul ain di dalam masalah apa? Taukid, menguatkan. Dengan syarat apa? Mendahulukan nafas atas ain, enggak boleh dibalik. Za'a Muhammadun nafsuhu ainuhu. Boleh enggak dikasih wawu? Enggak boleh. Karena nanti kalau antum kasih wawu maknanya sudah beda. Ini kan kembali ke zatnya Muhammad. Za'a Muhammadun nafsuhu ainuhu artinya telah datang Muhammad dengan sendirinya, benar-benar zat Muhammad. Taukid awal, taukid tsani. Kalau antum kasih wawu, za'a Muhammadun nafsuhu wa ainuhu, ngartikannya ini bagaimana ngartikannya? Sudah lain. Telah datang Muhammad dengan sendirinya dan matanya gitu. Paham belum? Makanya ada larangan di sini, dilarang untuk mengasih huruf athof. Paham belum? Karena kenapa? Karena mengatofkan sesuatu yang semisalnya itu termasuk apa? Termasuk bentuk sia-sia.
Makanya hampir semua yang kira-kira semisalnya itu jarang sekali asli huruf ataf. Jadikan musanna atau jamak. Ja'a Zaidani. Aslinya ja'a Zaidun wa Zaidun, ya enggak? Ja'a Zaidani itu tuh. Ja'a Zaidun. Aslinya 1000 Zaid yang datang. Cuman kan kalau antum bilang ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun sampai 1000, boleh enggak? Setelah bolehnya boleh enggak? Cuman capek. Makanya para barakallahu fi ulama lughah mereka membuat kaidah apa? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Daripada ngucapan za'a Zaidun, ucapan za'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun sampai 10.000, mending cukup za'a Zaidun. Terhadang banyak Zaid. Berapa banyaknya silahkan. Bisa dipahami, Bang? Bisa dipahami? Jadi enggak boleh mengatafkan ini ya. Ja'a Muhammadun nafsu wa 'ainuhu, enggak boleh. Bisa dipahami secara global insyaallah ya. Ini secara global seperti itu. Kalau sudah paham yang ada di papan tulis ini langsung kita baca matanya. Qala al-mu'allif asbahullah wa tauqidu wa huwa imalafdiyun. Tauqid itu imalafdi. Sudah kita lewati tauqid itu terbagi menjadi dua. Dengan rincian itu akan nampak penjelasannya. Imalafdi nahwu contohnya akhaka inna man la akhan lah. Ini ada sambungannya nih pantunnya ini. Takdirnya apa? Ilzam akhaka. Pegang erat-erat saudaramu. Pegang erat-erat saudaramu. Karena sesungguhnya orang yang tidak punya saudara itu bagaikan orang yang berperang tanpa senjata. Ya enggak? Dia perang sendirian. Musuhnya banyak, dia perang sendirian. Kan bagaikan orang yang perang tanpa senjata. Itu sambungan pantunnya seperti itu. Syahidnya akhaka yang pertama ini sebagai apa? Maf'ul bih. Dengan fi'il yang dibuang tadi ilzam akhaka. Makanya kalau kadang-kadang sering melihat atau mendengar khatib bahasa Arab, na'am, atau istilahnya barakallahu fikum, ibadallah misalkan. Paham ya? Ibadallah kadang bisa na'am barakallahu fikum takdirnya na'am ittaqu juga bisa. Paham ya? Atau takdirnya na'am barakallahu fikum ilzamu. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini akhaka di sini. Na'am barakallahu fikum. Akhaka sebagai maf'ul bih di sini. Mansub tanda nasabnya apa? Alif. Niyabatan alif fathah li'annahu minal asma'i sittahan itu. Ya kan? Akhaka yang kedua tauqid, ilzam akhaka. Pegang erat-erat saudaramu. Bisa dipahami? Tauqid apa namanya ini? Lafzi. Yang kedua, wa nahwu ataki lahiquna ihbis. Paham ya? Orang-orang yang mengejarmu telah datang kepadamu. Ihbis. Maksudnya tahanlah dirimu, tahanlah barangmu. Karena ini posisinya orang dikejar. Ini sambungannya ya. Dikejar kemudian sudah tertangkap. Enggak ada apa? Jalan lain kecuali harus apa? Imam melawan, imam menyerah di situ. Ya enggak, orang dikejar kemudian sudah tertangkap, dikepung gitu kan, imam melawan, imam pasrah di situ. Syahidnya di sini ihbis atau ataki. Tauqid lafzi. Paham? Tauqid lafzi. Nampak jelas itu ya. Ewa. Wa nahwu dan contohnya la abuhu bi hubbi basnata innaha. Ini kaitannya dengan apa? Na barakallahu fikum, seorang laki-laki yang cinta buta dengan seorang wanita. Paham ya? Naam. Ini sambungannya juga ada. Basnah itu nama ismu mahbubatihi, nama perempuan yang dia cintai. Paham ya? Basnah itu ismu mahbubatihi, itu nama wanita yang dia cintai. Abuh maknanya ada astabih. Naam. Jadi intinya ini orang ini tidak membolehkan siapapun dengan sebab cintanya dia kepada basnah itu, paham ya? Untuk menyebarkan rahasia yang mereka rahasiakan bersama basnah. Paham maksudnya? Ini kisahnya seperti itu. Syahidnya di mana? La itu. La. Nanti kalau antum baca syawahid nahwu, itu banyak sekali, kebanyakan itu syawahid nahwu itu bisa dikatakan apa barakallahu fikum itu biasanya kisah-kisah cinta-cinta buta itu biasanya. Paham ya? Yang paling terkenal perempuan-perempuan, nama-nama perempuan yang paling terkenal Laila. Paham ya? Itu kalau dalam pantun-pantun bahasa Arab biasanya disebutkan itu, banyak sekali itu ya. Untuk syawahid tapi ya, untuk syawahid. Naam. Syahid ini la. La yang kedua sebagai apa Ihsan? Tauqid. Lafzi atau ma'nawi? Lafzi berikutnya. Walaysa minhu dakkan dakka. Dan bukan termasuk bagian tauqid. Lafaz dakkan dakka, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Idza tukkatil ardu dakkan dakka. Nah, terus bagaimana kalau bukan tauqid? Hal. Dakkan dakka, dakkan ba'da dakin.
Paham ya? Hal. Ini i'rab yang pertama. I'rab yang kedua, i'rab yang pertama dakkan dua-duanya ini hal. I'rab yang kedua, dakkan hal, dakkan kedua taukid. Karena ada khilaf. Paham Bang? Dakkan i'rab yang pertama ada yang mengatakan dakkan itu dua-duanya hal, bukan taukid. Makanya beliau mengatakan walaysa minhu. Paham ya? Bukan termasuk bagian dari pembahasan taukid atau contoh taukid. Dakkan. Kenapa? Karena dakkan ba'da dakkin itu hal. Paham? Tapi ada yang mengatakan dakkan ini hal, dakkan kedua taukid. Itu juga ada penguatnya. Yang kedua, wal malaku saffan. Saffan itu juga sama. Ada yang mengatakan saffan dua-duanya apa? Hal, saffan ba'da saffin. Namanya bersaf-saf, saya pahami. Ada yang mengatakan saffan pertama hal, saffan kedua taukid. Dua-duanya sebenarnya enggak ada larangan sih. Cuman Syekh Abu Bilal menyebutkan dalam syarah beliau terhadap matan Qatrun Nada itu bagus sekali. Barakallahu fikum mengenai penjelasan dakkan ini hal atau taukid. Paham ya? Karena kalau disebutkan sini kan bukan termasuk taukid dakkan. Karena dakkan dua-duanya hal gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Au ma'nawiyun atau ma'nawi. Labir selesai maknawi wa huwa bin nafs wal ain, yaitu dengan apa? Dengan lafaz an-nafs wal ain muakharatan anha in istama'ata, ya kan? Dengan nafas dan ain, perhatikan ini, nafas dan ain, lafaz ain ini muakharatan, diakhirkan dari nafas kalau bertemu berkumpul. Dipahami maknanya itu. Dipahami Bang ya? Nafas dan ain muakharatan, ainnya itu diakhirkan anha dari nafas in istama'ata kalau dua-duanya berkumpul. Itu tadi yang Anda sebutkan. Jawazul istima' baina nafas wal ain fi tawqid bi syarti taqdim an-nafas 'ala al-ain. Ini. Paham? Paham belum matanya itu? Na'am. Jadi yang maknawi itu dengan nafas wal ain, yang ainnya muakhiratan anha, diakhirkan dari nafas kapan? In istama'ata kalau dua-duanya bertemu. Ja'a Muhammadun nafsuhu ainuhu. Nafsuhu ainuhu. Paham ya? Nafsuhu ainuhu. Enggak boleh ja'a Muhammadun ainuhu nafsuhu, dibalik enggak boleh. Paham? Ayo dipahami. Wa yujma'ani 'ala af'ul ma'a ghairi mufrad, penting. Ini enggak ada sebutkan papan tulis tapi untuk pahami, dua-duanya dijamak. Nafas sama ain dijamak, ngikuti timbangan af'ul kalau bersama selain mufrad. Berarti apa? Musanna dijamak. Antum tulis itu dalam mufrad al-musanna wal jama'. Ma'al musanna wal jama' itu maksudnya. Ma'al musanna wal jama'. Jadi kalau antum mau menguatkan musanna dan jama' pakai lafaz nafas dan ain, antum harus menjamak dulu. Nafsun tadi apa? Angfusun. Paham ya? Angfus. Ainun dari a'yun. Angfus, af'ul. Bisa dipahami? Paham belum? Aslinya nafsun dan ainun ini penguat untuk mufrad aslinya. Boleh enggak kita kuatkan musanna atau jamak dengan nafsun dan ainun? Boleh, tapi syaratnya harus dijamak terlebih dahulu. Dijamak dengan timbangan apa? Af'ul. Ja'az zaidani anfusuhuma. Ra'aitu zaidaini anfusahuma. Marartu bi zaidaini anfusihima. Jadi pahamnya Abdurrahman? Syaratnya dijamak terlebih dahulu. La a'yun ya sama. Kalau jamak bagaimana? Ja'az zaiduna anfusuhum atau a'yunuhum. Paham? Ngartikannya niat ya, jangan mata, jangan jiwa ya. Maksudnya artinya zat. Jadi pahamnya teman-teman? Jadi kalau antum tanya, boleh enggak kita menguatkan isim musanna dan jamak dengan nafas dan ain, boleh enggak andalah? Boleh dengan syarat dijamak dulu, mengikuti timbangan af'ul baru bisa. Jadi enggak boleh ja'az zaidun nafsuhum, enggak boleh. Mafhum Bang? Ja'az zaidani nafsuhuma, enggak boleh. Dijamak dulu baru boleh. Bisa pahami San? Jamak apa tadi timbangannya? Af'ul a'yun anfus. Kita lihat lagi. Wa bikullin, dan dikuatkan dengan kul. Dikuatkan kul li ghairi musannan untuk selain musanna. Ingat. Kalau musanna enggak boleh. Musanna pakai kul enggak boleh. Contohnya apa? Ja'az zaidani kulluhuma, enggak boleh. Paham? Paham ini ya? Dan dengan kul, lafaz kul, dipahami Bang?
Dengan lafaz kul, untuk selain musanna. Dengan syarat apa? In tajazza'a bi nafsihi aw bi amilih ini. Mufrad maksudnya ya. Untuk selain musanna itu mufrad. Mufradnya mufrad yang bagaimana? Untuk selain musanna itu maksudnya apa? Maksudnya untuk tulis itu bi kullin li ghair musanna. Li mufradin aw jam'in. Untuk mufrad atau jamak itu maksudnya. Bukan untuk musanna, berarti untuk mufrad atau jamak. Kalau mufrad syaratnya dua ini. Namanya apa itu? Pertama, in tajazza'a bi nafsihi. Kalau secara zatnya itu bisa terbagi-bagi. Al-qaum, qaumun mufrad atau bukan qaumun? Mufrad enggak? Mufrad, tapi terbagi-bagi, kaum banyak. Namanya ja'al qaumu kulluhum. Secara zatnya terbagi-bagi. Paham belum, Bang? Secara zatnya terbagi-bagi, ja'al qaumu kulluhum. Telah datang kaum itu mereka semuanya. Mereka semua telah datang. Terbagi-bagi, bisa enggak kaum ini dibagi-bagi? Bisa enggak? Bisa enggak setelah zatnya dibagi-bagi, ini di depan, ini di belakang, ini di tengah, bisa enggak? Kaum bisa. Itu berarti apa? Ya tajazza' bi nafsihi au bi amilih. Atau yang terbagi-bagi bukan dirinya, bukan zatnya, tapi hanya pekerjaannya. Atau kasih contoh ya biar enggak bingung nanti ya. Yang yatajazza' bi nafsihi contohnya ja'al qaumu kulluhum. Telah datang kaum mereka semuanya, karena kaum bisa dibagi-bagi. Ucapan mereka semuanya berarti apa? Ada yang bisa dibagi-bagi, kaumnya sebagian di depan, sebagian di belakang, sebagian di rumah, sebagian di kampung. Paham ya? Kaum juga kan? Nah, memang kaum ini lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Di jamak juga bisa aqwamun, bisa juga. Nah. Kemudian barakallahu fiik, contoh yang dengan amalannya, dengan pekerjaannya, terbagi-bagi dengan pekerjaannya, istaraitul abda kullahu. Budak. Istaraitu al-abda kullahu. Aku membeli budak semuanya. Karena budak itu barakallahu fiikum bisa dibagi-bagi, Bang, budak itu. Bukan zatnya dipotong-potong itu bukan, tapi pekerjaannya. Jadi seorang budak, satu budak bisa dimiliki dua tuan gitu loh. Paham ya? Ada budak, dibeli sama si A sama si B, bisa. Urunan. Sudah, anak beli separuh antum. Jadi nanti kerjanya sesuai dengan apa? Kadarnya. Yang disepakati udah sehari di tempat antum, sehari di tempat anak, karena dibeli dua orang. Berarti ya tajazza, terbagi-bagi enggak budaknya? Terbagi-bagi apanya yang terbagi-bagi? Zatnya atau pekerjaannya? Pekerjaannya. Bisa dipahami Abdurrahman? Jadi budaknya benar potong-potong itu bukan, potong separuh itu bukan, tapi apa pekerjaannya, amilnya itu, amalannya. Bisa dipahami soalnya ya? Kalau kaum tadi itu terbagi-bagi, memang kaum bisa dibagi-bagi. Sebagian di depan, di belakang, paham? Nah, seperti itu. Wa bikila wa kilta lahu. Kilan kilta juga diperbolehkan atau taukid in sahha wuqu'ul mufrad mauqi'ah wa tahada ma'nal musnad. Masyaallah. Catatannya apa? Apabila mufrad itu diperbolehkan menempati tempatnya, tapi dengan catatan apa? Harus sama, satu dengan apa? Makna isim yang disandarkan padanya. Ulangi lagi. Kila dan kilta diperbolehkan menjadi taukid. Paham ya? Barakallahu fikum. Dengan catatan apa? Insahha wuqu'ul mufrad, kalau mufrad itu diperbolehkan menempati apa? Mauqi'ah tempatnya. Wa tahada ma'nal musnad, dan makna yang disandarkan itu satu, bukan beda makna. Contohnya ya. Barakallahu fikum. Intalaqa Zaidun wa dhahaba Amrun kilahuma. Intalaqa barakallahu fikum. Zaidun wa dhahaba Amrun kilahuma. Zaid dan Amr pergi, kedua-duanya pergi. Intalaqa maknanya dhahaba. Musnad yang disandarkan sama enggak ini? Sama, cuman beda lafaz, namanya sinonim. Belum? Zaid juga pergi, Amr juga pergi. Paham ya? Berarti kan mufrad ini kan, Zaid mufrad, Amr juga mufrad. Syarat kedua apa? Ittahada ma'nal musnad. Makna yang disandarkan untuk keduanya itu satu, yaitu pergi. Intalaqa artinya pergi, dhahaba juga pergi. Makanya kalau antum di Arab sana,
Kadang antum dengar ya ana sa'antalik insyaallah. Ana antalik al-an insyaallah. Antalik itu pergi, adhab. Paham? Semakna teman sinonim namanya, persamaan kata. Bisa pahami Abdullah? Bisa pahami? Nah seperti ini perbolehkan. Karena apa? Karena musnad yaitu yang disandarkan kepada Zaid dan Amr sama, cuman beda lafaz. Paham belum? Mufrad enggak itu Zaid sama Amrun? Mufrad. Paham belum nih Bang? Belum ya? Jadi kilta. Nah, barakallahu fikum juga bisa menjadi taukid. Itu syaratnya secara global seperti itu. Wa yudhafna lidhamir muakkad ya kan? Dan disandarkan oleh dhamir yang kembali berisim yang dikuatkan. Nah, ini dhamir itu syaratnya. Kilahuma, kiltahuma, dhamir atau tidak? Dhamir. Jangan disandarkan pada dhahir. Karena kalau antum sandar pada dhahir, nanti dia bukan taukid tapi di i'rab seperti isim maksur. Naam. Kemudian lebih ajma' wa jam'a wa jam'ihima ghair mudhafatin. Ajma' ajma'un, jam'a' juma'. Ajma' jamaknya jama'un, jam'a' juma'. Nah, jadi boleh pakai ajma' atau jam'a' atau jamak kedua-duanya, ajma'un. Paham ya? Juma', juma' atau muannas kan? Kalau ajma'un mudzakkar. Paham? Paham? Na'am. Ghairu mudhafatin tanpa mudhaf. Jadi enggak perlu antum ajma'unahum. Enggak perlu karena dalamnya ada mengandung makna dhamir. Ajma'un ay jami'uhum. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Na'am. Wa hiya bi khilafin nu'ud. Yang mana ini semuanya beda dengan na'at-na'at. Kenapa kok beda dengan na'at barakallahu fiik? Kenapa beda na'at? Beda dengan na'at. Karena barakallahu fiikum kalau na'at itu kan isim yang mengikuti itu kan seringnya apa barakallahu fiik? Seringnya kan beda dengan yang diikutkan. Tapi kalau ini kan sama. Perhatikan ya sama kan ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Ajma'u sama kulluhum ya sama. Ya kaum tadi itu. Bukan orang lain. Tapi kalau na'at ja'a Zaidun at-tamilu al-alimu. Al-alimu apakah at-tamil? Bukan kan? Paham maksudnya? Sehingga apa? La yajuzu an tata'ataf al-muakkidat. Penting. Enggak boleh mengatafkan barakallahu fikum penguat-penguat tadi itu enggak boleh. Taukidnya atau mengatafkan enggak boleh. Ja'a Zaidun nafsuhu wa 'ainuhu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kalau antum atafkan maknanya rusak. Ja'a Zaidun nafsuhu wa 'ainuhu berarti apa artinya, Bang? Ja'a Zaidun nafsuhu wa 'ainuhu kasih wawu berarti artinya apa? Dan matanya. Rusak kan? Nah, kalau antum kasih wawu, terus bagaimana? Ya enggak boleh. Ja'a Zaidun nafsuhu 'ainuhu. Paham ya? Telah datang Zaid dengan sendirinya. Paham belum ya? Paham maksudnya insyaallah ya? Paham? Ayo, Pak. Ja'al qaumu kulluhum wa ajma'un, boleh enggak? Wa ajma'un, boleh enggak? Enggak boleh. Kemudian di sana ada tawabi untuk ajma'un, abta'un, absa'un, akta'un itu semuanya juga diperbolehkan. Antum lihat sendiri rinciannya dalam Mutamimah atau Jurumiyah. Wala an yatsba'na nakiratan dan tidak boleh taukid ini perhatikan. Taukid ini enggak boleh menguatkan nakirah. Walaupun ada khilaf dalam hal ini, ada yang bolehkan juga. Wa nadaro dan sedikit sekali nadar itu qalil, sedikit. Paham ya? Wa qalla, sedikit. Nadir, qalil. Paham ya? Dan sedikit sekali ada taukid kok menguatkan apa nakirah. Contohnya ya laita iddata haulin kullih rajabu ini. Ini pantun yang sumbernya dari orang yang rindu. Rindunya itu setiap kali bulan Rajab itu loh. Paham ya? Jadi setiap kali bulan Rajab itu datang rasa rindu. Paham ya? Rindu kan sesuatu perasaan hati yang kalau semakin ditahan semakin apa? Semakin terasa. Nah, kita lewati ya dulu ya. Rindu kan semacam perasaan yang muncul dalam hati yang semakin orang itu menahannya semakin terasa itu rindu. Paham ya? Nah ini, orang ini setiap kali bulan Rajab itu datang rasa rindu. Nah dia pengen setahun itu semuanya Rajab gitu loh. Setahun semuanya bulannya Rajab, enggak ada Safar wala Sya'ban wala Ramadan wala lain. Pengennya Rajab semuanya biar apa? Rindu terus. Nah, pantunnya lihat sendiri nanti ya. Ya laita iddata haulin kullih rajabu. Mengandai-andai dia. Duh seandainya jumlah setahun itu semuanya Rajab gitu loh. Setahun itu semuanya Rajab, enggak ada Safar wala Ramadan wala Sya'ban. Paham ya? Karena apa? Karena dia senang ketika setiap kali Rajab itu rindu gitu loh, datang rasa rindu, rasa ingin, rasa cinta gitu ya. Nah,
Syahidnya nih perhatikan, kullih taukid, menguatkan haulin. Haulin nakirah atau ma'rifah Abdullah? Haulin nakirah. Padahal nggak boleh aslinya, tapi nadir ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bang? Inilah kesimpulan daripada taukid. Barakallahu fiik. Ana harap sudah paham semuanya, enggak ada iskal. Kalau masih ada iskal tanyakan karena barakallahu fiik tentunya rinciannya panjang lebarnya pada syarahnya dan ini hanya sekedar mengulang pelajaran yang dulu kita pelajari di dalam jurumiyah ataupun dalam mutamimah, tidak jauh beda dengan yang ada di sini, hanya saja ada tambahan-tambahan sedikit. Insyaallah taala ini kalau lancar barakallahu fiik. Nah, perkiraannya 1 2 3 6. Ya mungkin 4 lah, 4 kali lagi selesai insyaallah, 4 kali lagi selesai. Nah, kalau yang terakhir itu kan bisa diambil dalam satu waktu ya karena mudah sekali. Jadi kurang lebihnya kalau hari Kamis setelah selesainya insyaallah. Kurang lebihnya. Nah, kalau mudah kan hari Kamis selesai insyaallah ya. Kalaupun enggak ya Senin baru selesai Senin nanti. Nah, insyaallah taala udah selesai, kita tahan dulu. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kitab yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.